A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, apakah tidak melihat siapa engkau? Ilal ladzina, ke orang-orang qila yang dikatakan lahum kepada alladzina, kuffu, tahanlah wahai kalian alladzina, aidiakum, terhadap tangan-tangan kalian, jangan melawan, jangan berperang. Wa aqimu, tetapi teguhlah mendirikan, istiqomahlah menjalankan siapa kalian alladzina as-salata, pada salat, doa penghormatan, memohon hidayah. Wa atu, dan datangkanlah, tunaikanlah wahai kalian az-zakata, terhadap iuran yang menyucikan zakat. Tetapi falamma kutiba, ketika telah dituliskan, diwajibkan, alaihim, atas alladzina, apa al-qitalu, perang, idza fariqun, tiba-tiba adapun sebagian, minhum, dari alladzina, ialah yakhshawna, takut, gentar, siapa alladzina, siapa fariqun min annasa, kepada manusia, ka khasyatillahi, sebagaimana gentar takutnya kepada Allah, au asyadda, atau bahkan lebih gentar lagi, khasyat, atau bahkan lebih dahsyat lagi, apanya, khasyatan, gentarnya, takutnya. Waqalu, dan bahkan berkata siapa fariqun, Rabbana, wahai Tuhan pemelihara kami, lima katabta, kenapa menuliskan, mewajibkan, siapa engkau, alaina, atas kami, al-qitala, terhadap peperangan, laula akhartana, andai kenapa tidak mengakhirkan siapa engkau, wahai Rabbana, terhadap kami, ila ajalin, sampai suatu batas waktu, penangguhan, qaribin, yang dekat. Kul, katakan wahai Nabi Muhammad, jawabnya begini, mata'ud dunya, adapun kesenangan kehidupan duniawi, ialah qalilun, sedikit dan singkat, sedangkan wal akhiratu, adapun kehidupan akhirat yang mendatang, ialah khairun, jauh lebih baik, liman, untuk seseorang, ittaqa, yang bertakwa, siapa man, yang sadar akan kehadiran Tuhan, siapa man, wala tuzlamuna, dan tetap ingat wahai kalian, bahwa tidak akan dirugikan siapa kalian, fatilan, selebar rambut pun, sedikit pun tidak akan dirugikan. Coba lihat itu orang-orang yang waktu itu dulu mereka ingin balas terus, ingin perang terus, atau bahkan ingin menyakiti orang lain dengan tangannya. Dulu mereka dibilang kepada, tahan dulu tangan kalian, tahan. Sekarang itu waktunya sudah, kalian fokus dirikan sholat, teguh mendirikan sholat, istiqamah menjalankan sholat, dan mengusahakan agar kalian tumbuh dalam kesucian dengan berzakat. Sudah, fokus itu, tahan dulu tangan kalian untuk berperang. Tapi ketika perang diwajibkan, malah sebagian dari mereka takut kepada manusia sebagaimana takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada manusia, lebih gentar kepada manusia. Dan bahkan mereka berkata, Tuhan pemelihara kami, kenapa engkau wajibkan perang kepada kami? Gimana kalau diakhirkan saja sampai batas waktu, kasih penangguhan lah sedikit. Gini jawabnya untuk orang-orang yang seperti itu. Enggak, kesenangan kehidupan duniawi itu sangat sedikit dan sebentar. Sudah, perang saja, karena dan kehidupan mendatang akhirat itu jauh lebih baik untuk orang yang bertakwa. Kalau memang kalian bertakwa, ingat, kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Ainama takunu, dimanapun berada siapa kalian, maka yudrikum, akan menyergap
kepada kalian apa al-mautu, kematian, walau kuntum, bahkan andai pun ada siapa kalian ialah fi burujin, berada di menara-menara musyayyadatin yang tinggi menjulang, maut tetap akan menyergap kalian. Wa in tusibhum, dan apabila menimpa terhadap mereka orang yang takut kepada manusia ini apa hasanatun kebaikan, maka yaqulu berkata dan berpikiran siapa fariq, hadhihi adapun ini hasanah ialah min indillahi, dari sisinya Allah. Wa in tusibhum, tetapi apabila menimpa terhadap fariq apa sayyi'atun, suatu keburukan, yaqulu maka berkata siapa fariq, hadhihi adapun ini ialah min indika, darimu wahai Nabi. Jelek-jelekan orang lain malah mereka, nyalah-nyalahkan orang lain. Tidak boleh begitu. Kul, katakan wahai Nabi, ya pikiran yang benar itu begini, kullun adapun semuanya ialah min indillahi, dari sisinya Allah. Fama liha ulail qaumi, maka ada apa gerangan, kenapa kaum itu, mereka itu ialah la yakaduna, hampir saja tidak, ialah yafqahuna, memahami siapa al-qaum, hadisan terhadap ucapan, terhadap apa yang dikatakan kepada mereka tentang perang ini. Dimanapun kalian berada, kalian jangan takut mati, juga jangan menghindar dari kematian. Kalau sudah memang waktunya, ya sudah, dan lebih baik itu dilakukan di jalan Allah untuk menegakkan, membela kebenaran, kebaikan, keadilan, kejujuran. Karena dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menemui kalian. Meskipun kalian berada di puncak-puncak menara yang paling tinggi, tetap saja orang-orang yang takut kepada manusia ini biasanya mereka bilang ketika mereka ditimpa kebaikan, ya alhamdulillah ini semua dari Allah. Tapi ketika ditimpa keburukan, mereka malah nuduh orang lain, kamu ini yang salah. Pikiran yang benar itu semuanya dari Allah. Jangan nyalah-nyalahkan orang lain. Kalaupun ada yang mau disalahkan, yang disalahkan itu dirimu sendiri. Gimana mereka ini, kaum ini kok hampir saja nggak paham apa yang dikatakan kepada mereka. Ma asabaka, begini nasihatnya. Ma adapun sesuatu asabaka yang menimpa apa ma terhadapmu, wahai engkau, siapapun engkau, min hasanatin, dari suatu kebaikan, faminallahi, maka ialah dari Allah. Wama, dan adapun sesuatu asabaka yang menimpa apa ma terhadapmu, min sayyiatin, dari keburukan, ialah famin nafsik, maka dari dirimu sendiri, karena dirimu sendiri. Kalau mau disalahkan, yang disalahkan ya dirimu sendiri, jangan nyalahkan orang lain. Semua itu berdasar hukum alam, sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah. Artinya pada hakikatnya itu semua itu bersumber dari Allah. Kalau merasa baik, ya itu dari Allah. Kalau merasa buruk, jangan nisbahkan kepada Allah, nisbahkan pada diri sendiri. Jangan juga kepada orang lain. Karena bisa jadi, kenapa dinisbahkan pada diri sendiri bukan kepada Allah tentang keburukan? Karena bisa jadi kamu anggap itu buruk, ternyata itu baik. Begitu, kan tidak tahu hakikat sesuatu itu baik atau buruk, hanya kadang perasaannya itu. Wa arsalnaka,
ini kepada Nabi Muhammad, dan telah mengutus siapa kami kepadamu wahai Nabi, linnasi, untuk manusia, rasulan, sebagai utusan Tuhan, menyampaikan pesan. Wakafa, dan cukuplah. Billahi, bersama Allah, dengan Allah, syahid, dan sebagai saksi. Iya, tidak ada yang bisa memberi kesaksian atas hal ini sebagaimana Allah. Ya, yang coba Allah sudah bersaksi bahwa engkau adalah utusannya. Man, adapun siapapun, ialah yuti', taat setia siapa man ar-rasula, kepada sang utusan, sang rasul, faqad aqa'a, maka sungguh telah taat setia siapa man Allah, kepada Allah. Wa man, sedang adapun tentang seseorang, tawalla, yang berpaling siapa man, fama arsalnaka, maka ialah tidak mengutus siapa kami kepadamu wahai Nabi, alaihim, atas man, hafidhan, sebagai penjaga. Siapa yang taat kepada Rasulnya, maka taat kepada Allah. Itu. Siapa yang berpaling, yang tidak taat, ya engkau wahai Nabi tidak diutus sebagai penjaga mereka. Engkau itu diutus sebagai Rasul yang menyampaikan pesan, bukan menjaga mereka harus taat, tidak boleh berpaling, tidak begitu. Wa yaquluna, dan kadang berkata siapa Farik yang awal, ta'atun, terhadap ketaatan. Ya, kami sangat taat kepadamu wahai Nabi. Tapi itu kan hanya ucapan di mulut, kadang begitu. Fa'idha barazu, tetapi ketika pergi siapa Farik min indika, dari sisimu wahai Rasul, bayyata, bermalam, berbisik-bisik di waktu malam, merekayasa sesuatu di waktu malam. Siapa ta'ifatun, sekelompok, minhum, dari Farik, ghairal-ladzi, terhadap sesuatu yang bukan sesuatu, taqulu, yang berkata siapa engkau. Wallahu, adapun Allah, ialah yaktubu, menulis, mencatat siapa Allah, ma, terhadap semua, yubayyituna, yang telah merekayasa di waktu gelap, di waktu malam siapa ta'ifah. Fa'arid, maka tinggalkanlah, berpalinglah siapa engkau, anhum, dari ta'ifah. Wa tawakkal, dan bertawakallah, pasrahlah penuh percaya, bersandarlah penuh percaya siapa engkau wahai Nabi, alallahi, kepada Allah. Wa kafa, dan cukuplah, billahi, dengan Allah, wakilan, sebagai yang layak untuk dipercaya. Orang-orang yang setengah hati, orang-orang munafik, orang-orang yang takutnya kepada manusia, bahkan lebih takut pada manusia daripada Allah, itu kadang hanya bilang di mulutnya, ya kami taat itu kepada Nabi, tapi ketika mereka pergi dari sisimu wahai, dari sisinya Nabi, sekelompok mereka malah merekayasa, membuat rencana-rencana jahat dan rekayasa terhadap, dan menyeleweng dari apa yang tidak dikatakan oleh Nabi. Allah mencatat rekayasa itu semua. Kepercayaan yang lain berbeda dengan yang Rasul sampaikan, maka ya sudah biarkan mereka, tinggalkan mereka wahai Nabi. Sudah waktunya engkau bertawakal kepada Allah, kan engkau sudah menyampaikan pesan-pesan kebaikan, kebenaran.
kejujuran, keadilan, ketulusan, keikhlasan. Sudah cukup Allah sebagai yang pantas untuk dipercaya. Tidak perlu mereka. Afala yatadabbaruna, apakah tidak berusaha memahami siapa ta'ifah Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Walau kana, kalau memang mereka mau berusaha memahami, mentadaburi, menghayati, walau kan mengecek ulang itu Al-Qur'an. Coba, walau kana, dan andai ada apa Al-Qur'an ialah min indi ghairillahi, dari sisi selainnya Allah, lawajadu, maka akan menemukan siapa ta'ifah fihi, di dalam Al-Qur'an, ikhtilafan, terhadap sesuatu yang bertentangan, berselisih, katsiran, yang banyak. Memang mereka enggak mau memahami Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari lagi, mengecek lagi Al-Qur'an. Andai Al-Qur'an ini bukan dari Allah, mereka mungkin akan mendapatkan perselisihan, pertentangan internal yang di dalam yang banyak. Tapi karena ini dari Allah, Al-Qur'an ini dari Allah, ya tidak bisa itu ditemukan. Paling yang bertentangan itu pikiran mereka sendiri. Shadaqallahul azim.